Yes. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang peluang untuk mempersiapkan kalian masuk ke PAT. Nah, jadi yang pertama, apa sih peluang itu? Nah, kalau misalnya, mungkin kita udah tahu semua gitu ya, ada seorang ahli meteorologi misalnya. Dia tuh kan bisa memperkirakan waktu kemungkinan hujan. Nah, misalnya, ketika satu ahli meteorologi ini dia bilang bahwa hujan kemungkinan terjadi 50%. Nah, berarti kemungkinan 50% itu apa maksudnya? Yaitu hujan atau enggak hujan, kemungkinan terjadinya itu sama besar. Jadi besok bisa jadi hujan, bisa juga enggak hujan. Nah, kalau misalnya pas Oktober sampai April, ternyata peluang turunnya hujan tuh dia naik. Sekarang jadi 80%. Nah, kalau peluang tadinya 80%, kemungkinan besok akan turun hujan. Beda gitu ya, pada 50% kan kemungkinan iya, sama kemungkinan gak hujan itu sama besar. Kalau 80% peluang turun hujan, berarti kemungkinan besarnya akan turun hujan. Nah, kalau misalnya pada bulan, contohnya April sampai Oktober, ternyata peluang turun hujan tuh turun jadi 20%. Nah, saat dia turun jadi 20%, maka peluang turunnya hujan tuh menjadi lebih kecil. Makanya kemungkinan besok nggak turun hujan. Nah, jadi apa sih peluang itu? Jadi peluang itu adalah seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu dia bisa muncul atau terjadi. Jadi peluang ini dikumpulin dari banyak data, terus dilihat. Dari data ini, kemungkinannya berapa yang terjadi. Akhirnya dijadikan satu titik ukur, namanya peluang. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang tadi gitu ya, peluang itu ada timeline-nya. Contohnya ini. Yang pertama adalah jika suatu peristiwa pasti terjadi itu contohnya kayak matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu pasti terjadi. Dia tuh bisa kita sebut peluangnya 1. Jadi pasti terjadi atau certain. Peluang itu 1 atau 100%. Nah, sedangkan jika suatu peristiwa tidak akan pernah terjadi, peluangnya 0 atau impossible atau mustahil. Nah, jadi yang namanya peluang tuh dia bentuknya tuh selalu range dari 0 sampai 1. Kita bisa nulisnya lewat desimal, bisa juga lewat persen, bisa juga lewat pecahan. Jadi kalau tadi apa? Yang di tengah-tengah 50%, ya berarti equal chances. Jadi dia tuh sama peluangnya. Bisa kemungkinan terjadi iya, bisa juga nggak terjadi. Itu sama aja gitu. Gitu ya, itu equal chances. Nah, jadi ingat peluang tuh pokoknya dari 0 sampai 1 range-nya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang sampel. Nah, apa sih ruang sampel tuh? Ruang sampel bisa kita sebutkan juga sebagai himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, apa maksudnya? Kita langsung aja masuk ke contohnya. Misalnya ada sebuah dadu dilemparkan, terus ditanyakan berapa ruang sampelnya. Nah, jadi apa sih ruang sampel itu tadi? Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi dari percobaan ini kita mau lihat kemungkinannya itu apa aja sih? Nah, itu yang disebut sebagai ruang sampel. Nah, sekarang kita list dulu. Kalau misalnya kita lempar dadu, apa aja sih yang keluar? Yang mungkin keluar kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada kan? Karena dadu cuma ada 6 mata dadu. Nah, jadi kita bisa tulis ruang sampelnya, karena ruang sampel itu himpunan semua kemungkinan kejadiannya. Apa yang akan terjadi? Yang apa yang akan terjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan. Jadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita simpulkan ruang sampelnya adalah 6. Nah, ada satu istilah lagi yang harus kalian tahu. Kan kalau ruang sampel segini ya semua. Nah, kalau masing-masing kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kita sebut sebagai titik sampel. Ya, kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang kalau koin dilemparkan. Kalau koin dilemparkan, dia ada 2 kemungkinan. Gitu. Kita bisa tulis antara angka atau gambar, sisi satu atau sisi berikut. Jadi kita bisa tulis, ruang sampelnya adalah 2. Nah, sekarang masuk ke berikutnya. Kalau 3 buah koin dilemparkan, berapakah ruang sampelnya? Nah, ini agak berbeda ya. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 1, kita bisa tuliskan dalam 2 bentuk. Yang pertama diagram pohon, yang kedua adalah dalam bentuk tabel.
Kita belajar dulu yang diagram pohon. Nah, sekarang kita buat diagram pohonnya. Contohnya kayak gini. Jadi pertama kita tulis dulu koin pertama. Koin pertama itu ada kemungkinannya ada angka atau enggak gambar. Lalu kita tulis berikutnya koin 2. Karena yang pertama ada angka, kedua ada gambar. Kalau di koin 2 juga kemungkinan ada 2 kan, angka dan gambar. Jadi kita tuliskan. Yang pertama bisa angka, bisa gambar. Lalu yang ini juga bisa angka, bisa gambar. Nah, lalu berikutnya untuk koin yang ketiga. Bisa angka, bisa gambar. Bisa angka, bisa gambar. Bisa angka, bisa gambar. Angka, bisa gambar. Nah, udah dapat semua, kita tulisin. Ini kan A, A, A. Jadi 3 angka. Lalu A, G, A, G, A, G, A, A, G, A, A, G, G, A, G, G. Lalu sampai semuanya. Nah, kalau kita udah bikin diagram pokoknya, yang ini tuh hasil akhirnya, kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi kita bisa tulis ruang sampelnya. Ruang sampelnya tinggal tulisin yang di sini. A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Lalu kita hitung. Jadi dari pelemparan 3 buah koin, berarti ruang sampelnya ada 8. Itu ada 8 titik sampel di situ, ya. Nah, sekarang berikutnya, kalau 2 buah koin dilemparkan, ini 2 buah dadu harusnya. 2 buah dadu dilemparkan, berapakah ruang sampelnya? Nah, kalau misalnya yang ini, kita akan bikinnya, dia dalam bentuk tabel, ya. Nah, gimana cara kita bikin tabel? Yang pertama adalah, ini ada dadu pertama, tulis di bawah bagian ini ya, kolom. Lalu, di bagian baris, di bagian kolomnya ada dadu kedua. Kalau dadu itu kan ada 6 kemungkinan. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, habis kita bikin kotaknya kayak gini atau tabelnya, kita tinggal tulisin. Ini kan 1. Terus yang ini 1 kan. Berarti yang di titik sini 1,1 gitu. Kalau yang ini 2, 2. Ini 1, 1. Ini 3, ini 1. Jadinya 3,1. Ini 4, 4 ya. Ini 1, 4,1. Kita tulis semuanya. Nah, udah kita tulis, kita hitung. Dari pelemparan 2 buah dadu ada berapa kemungkinan? Ini kemungkinannya semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 6. Sama dengan 36. Gitu. Nah, atau sama kayak yang tadi ya. Ini juga bisa kita pakai cara cepat. Gak usah bikin tabel. Kalau misalnya ditanya cuma ruang sampel aja. Tinggal hitung. Dadu pertama ada berapa kemungkinan, dadu kedua ada berapa kemungkinan. Ada 6 sama ada 6. Jadi 6 kali 6, 36 langsung. Koin peri koin kan ada 3 koin. Satu koin kemungkinannya 2. Jadi 2 kali 2 kali 2. Jadinya 8. Nah, sekarang kalau misalnya kita lempar satu koin sama satu dadu. Dia ada berapa kemungkinan? Bisa pakai cara yang tadi. Satu koin ada berapa kemungkinan? 2. Terus satu dadu ada 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Gitu ya. Nah, itu ruang sampel. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Jadi, kalau misalnya kita mau cari peluang, kita harus tahu dulu ruang sampel kayak yang tadi. Nah, jadi apa sih peluang tuh? Rumusnya adalah kejadian yang terjadi dibagi dari ruang sampel. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya peluangnya munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu. Nah, kita hitung dulu ruang sampelnya. Kalau lempar satu dadu, ada berapa kemungkinan? Ada 6. Jadi ruang sampelnya 6. Nah, sekarang hitung kejadian yang terjadinya. Bilangan genap. Nah, jadi bilangan genap pada dadu ada apa aja? Ada 2, ada 4, ada 6. Ya kan bilangan genap pada dadu, nggak ada lagi kan? Jadi ada 3 buah. Nah, udah dapat. Ini kejadian yang terjadinya ada berapa? Kan yang genap. Ini ada ruang sampelnya, keseluruhan kejadian. Kita tinggal masukin ke rumus ini. Jadi 3 dibagi 6. Jadi sama dengan setengah. Itu yang peluang. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu apa? Dia itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jadi frekuensi harapan sama dengan
peluang kali banyaknya kejadian yang diharapkan. Contohnya gini, misalnya sama kayak tadi, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah, jadi misalnya sebuah dadu dia dilempar ada 120 kali. Nah sekarang kalau misalnya dari 120 kali, kira-kira kita dapat mata dadu faktor dari 6 itu berapa kali? Caranya, kalian cari dulu peluang pertama. Ini peluangnya. Peluang caranya sama. Kayak tadi ya, ruang sampelnya ada berapa? Karena dia sebuah dadu dilempar, ruang sampelnya ada 6. Nah, terus dikasih tahu di sini kejadian yang terjadinya adalah faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu apa aja? 6 itu kita dapat dari 1 kali 6, terus 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 itu ada 4. 1, ada 2, ada 3, sama ada 6. Jadi 4 buah. Nah, udah dapat 4 buah, tinggal cari peluangnya. Peluangnya 4 dibagi 6, atau 2 per 3. Nah, kita udah dapat peluang. Nah, sekarang ditanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu peluang dikali banyaknya kejadian yang diharapkan. Kan dia dilemparnya berapa kali? 120 kali kan? Nah, jadi 4 per 6 atau 2 per 3. 2 per 3 dikali 120 kali. Jadi dapat nanti hasilnya 80. Itu ya kan 2 per 3 kali 120. 120 bagi 3, 40. 40 kali 2, 80. Nah, kita masuk ke latihan soal. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang muncul 2 gambar dan 1 angka adalah percobaan pelemparan 3 keping uang logam. Peluang muncul 2 gambar dan 1 angka adalah, nah sama kayak tadi, kita bikin dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya apa? Koin 1, koin 2, koin 3. Yang A, G, koin 1. Koin 2-nya ada kemungkinan A, G, ada juga kemungkinan A sama G. Itu ya. Kalau udah kita bikin ininya semua, kita tulis di sini kan. A, jadi ini 3 angka. A, G, A, G. Gitu. Nah, sekarang yang diminta apa tadi? 2 gambar dan 1 angka. Jadi dari ruang sampel ini, dari 8 titik sampel ini, kalian cari yang 2 gambar 1 angka. Berarti G-nya ada 2, 2G, 1A. Nah, cari yang 2G, 1A. Ini nggak ada ya, salah. Ini kan 2G, ada 1A. Berarti ini 1. Ini 1G, 2A, salah. 2G, 1 angka. G, 1 angka. Benar. Ini benar. Jadi totalnya ada 3. Jadi kejadiannya ada 3 kemungkinan terjadinya. Nah, peluangnya berarti 3 dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya ada 8. Jadi dapat hasilnya 3 per 8. Gitu ya. Jadi itu aja untuk yang peluang. Terima kasih atas perhatiannya.